God is good. And all the time. Amin. Kita memasuki bulan kedua di tahun 2020 dan subtema kita di bulan Februari ini adalah worship. Dan tema besar kita masih kita ingat ya bahwa tema besar kita adalah Yesus. Sungguh ketika tim pastoral kita sama-sama mempersiapkan apa yang menjadi tema, Yesus ini memang benar-benar menjadi penggerak. Karena kita diingatkan kembali bahwa komunitas Kristen dari sejak pertama itu berfokus kepada satu pribadi, yaitu pribadi Yesus. Saudara, worship menjadi satu hal yang sering kita dengar, tetapi mungkin kita salah pahami. Karena kata-kata worship menjadi konteksnya hanya saat pujian atau saat ada di tempat ibadah. Jadi apakah worship itu adalah satu event atau satu cara hidup bagi kita orang percaya? Itu perlu sekali kita pahami karena tanpa kita memahami dengan jelas, banyak hal-hal penting yang kita lewatkan dan banyak hal-hal yang mungkin selama ini kita pikir ada di luar sana jawabannya, tetapi sesungguhnya jawabannya ada di dalam firman Tuhan itu sendiri. Saudara, penting bagi orang percaya memahami hal ini karena worship itu sesuatu sesungguhnya yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan kita orang percaya. Ketika Kejadian 3 kita tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa, saudara tahu di dalam Kejadian 4, hal pertama yang dilakukan oleh anak-anak dari Adam dan Hawa, masih ingat namanya Kain dan Habil, mereka membawa apa? Setiap hasil mereka dia melakukan apa? Korban, persembahan. Jadi deep inside ada longing, ada satu kebutuhan dalam diri manusia bahwa mereka ini ingin melakukan worship kepada Tuhan. Nanti saudara baca di Kejadian 4 itu di akhir juga, dari sejak itulah kemudian manusia memanggil nama Tuhan. Di bahasa Ibraninya kara, ya calling, itu kemudian juga diterjemahkan dalam bahasa yang lain, bahasa Inggris khususnya mengatakan worship. Jadi memang worship ini sesuatu yang melekat di dalam diri kita orang percaya. Satu yang menempel, sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, mari kita sama-sama hari ini melihat apakah worship itu. Kita sama-sama membuka firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Seperti biasa saya akan membacakan ayat pertama, saudara membaca ayat kedua, demikian selanjutnya sampai ayat yang terakhir. Saudara sudah dapatkan? Amin? Amin. Demikianlah firman Tuhan, Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat kedua. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Kafot leka Adonai Elohenu. Segala kemuliaan bagimu ya Tuhanku,
kemuliaan bagimu. Saudara-saudara, ayat perikop ini benar-benar menjadi satu pengajaran atau satu hal yang kita bisa pelajari bersama-sama bagaimana sesungguhnya prinsip-prinsip daripada worship itu. Kalau kita melihat, tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa Yohanes ini ditulis dalam bahasa Yunani kata Yohanan. Ya, kata itu bahasa Yunani artinya according to atau menurut Yohanes. Jadi Injil ini ditulis menurut Yohanes. Ya, ada menurut Matius, menurut Markus, menurut Lukas, dan ini menurut Yohanes. Dan sering kali di luar sana saya sering mendengar orang-orang mempertanyakan ketuhanan Yesus. Kenapa Yesus kemudian dari manusia menjadi Tuhan? Itu semua karena Paulus. Karena surat-surat Paulus dikatakan ini yang menuhankan Yesus. Sehingga Yesus ini dari manusia biasa menjadi ilahi. Saya katakan kalau saudara mengatakan itu artinya saudara gagal memahami Injil menurut Yohanes. Karena dalam Injil Yohanes sangat-sangat jelas ya, bagaimana Rasul Yohanes ini menjelaskan keunikan hubungan antara Bapa dengan Yesus. Sangat-sangat jelas menurut saya. Kalau orang membaca Injil Yohanes, maka mereka bisa melihat bahwa siapakah Yesus. Dalam Yohanes ya 1 ayat 18 dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, Yohanes menggunakan kata-kata monogenes. Artinya unik, only. Atau kalau kita pisahkan antara mono dan genos. Monos dan genos artinya monos itu only ya. Genos itu genus kalau latinnya. Ya, itu artinya begotten. Ya, dia satu-satunya yang datang, only dia, hanya dia. Sehingga dalam bahasa Inggris dikatakan, NIV menjelaskan dikatakan, but the one and only Son. Jadi Yohanes sangat jelas mengatakan bahwa Yesus adalah the one and only Son of God. Jadi dia sangat-sangat jelas menjelaskan bahwa dialah satu-satunya yang datang dari Tuhan, dialah yang menjelaskan siapakah Tuhan itu. Nah orang-orang, ya coba kita bayangkan kita ini menjadi orang-orang yang mendengarkan atau yang membaca Injil Yohanes pada saat itu. Kita punya latar belakang Yahudi, kita mungkin orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Kita menjadi saksi hidup atau kita menjadi saksi kedua yang hidup. Orang tua kita melihat, karena Yohanes adalah yang termuda dari murid-murid Yesus, dia memiliki umur yang panjang. Kemudian juga kita mesti ingat, mungkin juga ini orang-orang pengikut Yohanes yang pada saat itu sedang ditekan oleh orang-orang Yahudi lainnya. Kalau saudara lihat Injil Yohanes, orang Farisi itu kayaknya jelek banget sama Yohanes. Ya, jadi mereka memang dalam tekanan itu. Bagaimana kira-kira mereka membaca perikop yang kita baca ini? Apalagi mereka yang punya latar belakang Yahudi ketika dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 18 bahwa dialah yang datang, itu luar biasa. Dalam slide dikatakan dalam Keluaran, ya, Keluaran 33 ayat 20 dikatakan ini bicara mengenai Nabi Musa. Nabi besarnya orang Yahudi, dia berkata, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Dengan kata lain, saudara, tidak ada seorang manusia pun yang bisa hidup, yang bisa melihat Bapa. Bahkan dikatakan Nabi Musa hanya melihat belakangnya daripada Bapa. Jadi ini menyatakan orang Yahudi pada saat itu mengerti bahwa Yesus ini datang dari dia, dialah yang melihat Bapa. Artinya apa?
Artinya dia ini ilahi. Ilahi, dia kekal. Sebab itu dia bisa melihat diri Bapa. Karena tidak ada manusia seorang pun yang bisa melihat Bapa. Jadi sangat jelas Yohanes memberikan informasi kepada kita keilahian Yesus. Yesus adalah firman Tuhan yang bersama-sama dengan Bapa. Dan firman Tuhan itu adalah Bapa. Jadi sangat jelas bagi kita kalau kita ingin menjelaskan kepada saudara-saudara kita yang lain tentang keilahian Yesus, saya sarankan mulai dari kitab Injil Yohanes. Karena sangat jelas. Saudara, lalu kita masuk kepada bacaan kita, dikatakan dalam ayat 1 dan ayat 2 ini menjadi introduction, menjadi intro, sesungguhnya apa sih worship itu? Nah, sebelum masuk kita juga akan melihat karakteristik daripada Yohanes. Yohanes ini cara menulisnya punya gayanya sendiri. Sangat terpengaruh dengan gayanya Hellenistic Jewish pada saat itu. Ya, kemudian Platonik, karena dia sangat sering menggunakan satu simbol-simbol. Tapi sebelumnya kita bisa melihat bahwa dia senang menggunakan dualisme. Dia sering mengatakan anak terang dan anak gelap. Anak terang adalah orang-orang yang mengakui Yesus. Mengakui anaknya, orang-orang yang hidup di jalan terang, jalan kebenaran, tidak berbohong. Atau anak-anak gelap yang tidak mengakui Yesus. Hidup dalam kebohongan, hidup dalam gelap. Ini gaya penulisan daripada Yohanes. Dia sangat jelas membagi antara terang dan gelap. Tidak ada abu-abu. Sangat-sangat jelas bagi Yohanes. Kemudian dia suka menggunakan simbol angka-angka. Ada 7 pernyataan Yesus. I am, ya, aku adalah roti yang hidup. Aku adalah terang dunia. Aku adalah pintu. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah kebangkitan hidup. Dan hidup akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah, I am the true vine. Adalah pokok anggur yang benar. Nah, kalau saudara lihat juga di dalam kitab Yohanes ada 7 mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Air menjadi anggur, anak pegawai istana yang sembuh, kemudian dia menyembuhkan orang sakit yang selama 38 tahun menunggu di kolam untuk dapat masuk. Dia menyembuhkan, kemudian memberikan makan 5.000 orang. Dia berjalan di atas air, dia menyembuhkan orang buta yang buta sejak lahir. Dan dia juga yang terakhir, ya, pasal 11 di kitab Yohanes ini, dia membangkitkan Lazarus. Angka-angka ini punya makna. Angka-angka ini punya pesan, ya, yang spiritual kepada kita semua. Sehingga ketika kita membaca perikop ini, kita bisa mulai, ya, dirangsang dengan membayangkan apa sih maksudnya. Kemudian dikatakan dalam ayat pertama, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Kenapa dia menggunakan kata-kata 6? Kenapa dia tidak menggunakan 1 hari setelah hari Sabat? Atau 2 hari atau 3 hari? Pasti ada makna. Ada simbol, ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan oleh Yohanes kepada pembacanya pada saat itu. Tapi kita bayangkan ke belakang bahwa kita ini adalah orang-orang yang hidup pada zaman itu. Sehingga kita boleh mengerti. Dikatakan 6 hari sebelum Paskah, kita sudah orang-orang yang sering membaca Pentateuch atau 5 kitab Musa selalu diingatkan bahwa hari ke-6 adalah hari apa? Penciptaan dari manusia. Apa yang dimasukkan ini? Manusia diciptakan di hari yang ke-6. Kemudian orang-orang Yahudi tahu Paskah, Pesah, Passover. Itu adalah hari di mana orang-orang Israel bisa keluar dari Mesir. Hari di mana anak-anak laki-laki mereka boleh selamat, tidak mati karena ada korban darah domba yang ditaruh di dalam pintu mereka yang dicorengkan di sana. Ada pengor,
pengorbanan di sana. Dan lebih jelas dikatakan Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Apa pesan yang ingin disampaikan di sini? Ingin disampaikan bahwa Yesus inilah kemudian yang akan bangkit, sama seperti Lazarus yang dibangkitkan, dialah yang menjadi korban. Dialah yang dikorbankan. Sehingga anak manusia yang diciptakan di hari yang ke-6 ini, semua akan beroleh keselamatan. Semua akan dibangkitkan. Semua akan memperoleh kehidupan yang kekal. Orang-orang pada saat itu sudah bisa melihat hal-hal ini. Karena dia melihat sendiri. Dan kemudian ayat 2 dikatakan, diadakanlah perjamuan. Pada saat itu, perjamuan malam atau dinner. Ya, karena bahasa Yunaninya sangat jelas. Itu adalah satu perjamuan malam. Saudara-saudara, kemudian apa hubungannya dengan worship? Worship ini adalah yang pertama, worship ini adalah satu perayaan kemenangan dan perayaan akan penggenapan janji Tuhan. Karena dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan bahwa keturunan perempuan ini, dia akan meremukkan kepala ular itu. Dan ini terjadi. Dan saudara yang baca ini, kira-kira Yesus sudah mati belum? Ini enggak ditulis pas Yesus itu dia langsung tulis, gitu enggak saudara. Orang-orang itu mulai menulis ketika Yesus sudah mati di kayu salib dan dia bangkit. Setelah kejadian ini mereka boleh menulis. Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Itu yang terjadi. Nah, orang-orang ini saudara tahu bahwa worship itu adalah satu perayaan. Satu perayaan kemenangan bahwa kita semua memperoleh hidup yang kekal. Kita semua melihat bahwa ada penggenapan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, dalam cara yang lain Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 45 dan 47 dikatakan seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir, ini Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Kemudian dikatakan dalam ayat 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. Ini bicara mengenai Yesus. Yesus adalah the Son of Man, anak manusia itu yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah naik turun ke sorga, saudara. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan dia naik turun, ya mungkin dia adalah Yesus. Jangan-jangan saudara. Ya kita nggak tahu. Jangan-jangan dia Yesus. Ya saudara tanya pendeta, Pak pendeta Yesus ya? Kenapa? Dalam Yohanes 3 ayat 13 tidak ada seorang pun yang naik turun ke sorga katanya. Hanya Yesus anak manusia itu. Jadi Yohanes selalu menekankan siapakah Yesus. Selalu menekankan bahwa Yesus adalah satu-satunya pengantara kita dengan Bapa. Tidak ada yang lain. Hanya dialah yang datang dari sana. Yang bisa mengajak kita ke sorga. Amin. Saudara, ini yang menjadi perayaan kita. Jadi ketika kita melakukan ekspresi worship, khususnya dalam konteks di gereja, itu wajah-wajah kemenangan, wajah-wajah orang merayakan selebrasi kemenangan, bahwa Yesus hidup dalam kehidupan kita, sehingga kita beroleh hidup yang kekal, itu harus terpancarkan dari wajah saudara. Amin. Jadi ketika worship leader mengajak saudara untuk memuji Tuhan, untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan, wajah saudara harus menggambarkan wajah perayaan, wajah kemenangan. Lebih daripada itu saudara,
perayaan bahwa Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan saudara. Amin. Ini penting sekali. Sikap ini harus kita miliki ketika kita melakukan worship. Karena dalam worship itu menyatakan, merayakan kemenangan dalam kehidupan kita. Bahwa kita beroleh hidup yang kekal melalui Yesus. Kita juga percaya bahwa Yesus adalah penggenapan dalam firman Tuhan dari perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Dan kita percaya semua yang ada dalam perjanjian itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan sekarang ini. Ketika kita datang beribadah, memuji Tuhan, kita harus menunjukkan wajah selebrasi. Wajah perayaan itu harus terlihat dalam wajah kita. Karena kita tahu kita memiliki Yesus dalam kehidupan ini. Saya curiga, jangan-jangan kalau wajahnya tidak senang, jangan-jangan tidak ada Yesus. Jangan-jangan saudara gak yakin punya hidup yang kekal. Jangan-jangan saudara sudah meragukan bahwa janji Tuhan itu jangan-jangan tidak terjadi dalam hidupku. Jangan-jangan hal itu terjadi dalam pikiran kita yang mengganggu kita sehingga worship itu tidak menjadi sesuatu perayaan dalam kehidupan kita. Ini baru jangan-jangan saudara. Jangan dipelototin ya saya. Saudara, perayaan kemenangan. Saudara, banyak orang tidak percaya kalau orang pada saat itu bilang, Yesus hidup, saya gak percaya, saya gak ngelihat dia hidup. Saya tahu dia disalib, saya tahu mayatnya hilang, tapi saya tidak tahu dia hidup. Saudara, Yesus itu settingannya, bukan settingan yang macam-macam maksudnya ya. Kalau sekarang kata-kata settingan itu artinya bohong ya. Banyak YouTuber itu settingan-settingan semua. Ya, tapi ini Yesus menggunakan, Yohanes menggunakan ini dikatakan bahwa di tempat Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Sangat jelas bagi orang saat itu ketika mereka meragukan hal itu, mereka bisa pergi ke Betania. Mereka bisa bertanya kepada Lazarus, Om Lazarus, benar gak sih Om dibangkitkan? Atau dia bertanya kepada orang-orang di Betania, apakah benar kejadian ada orang 4 hari di dalam kuburan dibangkitkan oleh Yesus itu? Sekarang kotanya bukan Betania lagi namanya. Namanya El Azhar. Ya sudah jadi kota orang Arab. El Azhar ini, El itu Tuhan. Azhar ini pertolongan. Ya kota yang jaraknya kira-kira 3 km dari Yerusalem. Biasanya orang-orang yang ya kayak Ibu Lili kalau yang pergi untuk pilgrim itu di bulan 10 mereka berada di kota itu jalannya. Baru masuk ke kota Yerusalem. Nah kata Lazarus juga ini lo ezer. Ya bahasa Ibraninya. Lo itu tidak, ezer itu pertolongan. Tanpa pertolongan. Tetapi ketika dijamah hidupnya oleh Yesus yang tanpa pertolongan ini menjadi El Azhar, saudara. Saudara, Tuhan sangat peduli dengan saudara. Kalau saudara mengatakan sekarang, rasanya hidupku ini tanpa pertolongan. Sepertinya tidak ada satupun, tidak ada seorang pun yang menolong saya. Saya sudah berdoa, saya sudah meminta kepada Tuhan. Seolah-olah sepertinya tidak ada pertolongan bagiku. Saya mau katakan, lakukan worship dengan benar. Ketika engkau merayakan kemenangan, engkau merayakan, mempercaya bahwa ada penggenapan janji-janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Yesus akan menolongmu. Dia akan memberikan pertolongan kepadamu. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Nanti kita bahas bagaimana luar biasanya kasih Tuhan itu kepada kita. Sehingga saya ngelihatnya, waktu saya persiapkan ini, Tuhan baik banget sih. Tuhan tuh udah siapin semuanya buat kita. Semua kelengkapannya sudah disiapkan buat kita. Tinggal kitanya aja mengaktifkannya. Dan ini seringkali yang kita tidak pahami. Apa itu? Itu worship. Jadi saudara, kemudian baru masuk lagi ke ayat 3. Maka dikatakan di ayat ketiga,
maka Maria mengambil. Ya, kata-kata mengambil ini ada kata-kata labano dalam bahasa Yunani yang artinya to take, to choose. Ini sangat penting dalam worship karena worship itu adalah satu dorongan atau tindakan yang terjadi. Ketika kita merayakan itu, ketika Maria dan Marta mengalami, Lazarus mengalami satu mukjizat dalam kehidupan dia. Ya saudara, ada jamahan Tuhan, ada jamahan Yesus dalam kehidupan dia, ada satu dorongan. Maka dikatakan, maka Maria mengambil. Ada tindakan untuk menyatakan iman. Jadi worship itu adalah satu pernyataan iman percaya kita yang disertai oleh tindakan. Jadi ketika kita worship, artinya itu pernyataan iman percaya kita. Dan pernyataan iman percaya kita itu akan disertai dengan tindakan. Kita percaya bahwa Yesus adalah kehidupan, ya, kebangkitan dan hidup. Kita harus mengimani itu disertai dengan satu tindakan, satu sikap untuk mengambil keputusan, lambano, ya, to take side. Untuk mengambil sisi. Saudara hidup ini harus mengambil sisi. Yohanes dengan jelas anak terang dan anak gelap. Saudara dalam kehidupan ini kita harus mengambil side. Saudara anak terang atau saudara anak gelap. Ketika kita melakukan worship, artinya kita mengambil tindakan iman. Kita mengambil sikap, saya anak-anak terang. Dan ini seringkali menjadi problem bagi kita semua karena kita maunya take both sides. Anak terang iya, anak gelap iya. Tergantungkah keadaan mana yang lebih menguntungkan menurut pikiran kita? Saudara, ketika kita worship artinya kita sudah mengambil keputusan iman. Kita sudah mengambil tindakan, mengambil side bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tidak bisa berada di dua sisi yang sama. Saudara sudah lihat ya, kalau Yohanes ini jelas ya, terang, gelap. Jadi kalau kita worship artinya kita sudah mengambil suatu keputusan bahwa Yesus adalah juru selamat pribadiku. Oleh sebab itu aku mengambil sisi, ya, choose this side to be his children. Artinya kita sudah harus punya keputusan iman. Karena banyak orang percaya menjadi diombang-ambingkan oleh dunia ini karena kita tidak mengambil sisi. We don't take side. Saudara, saya diingatkan kembali lewat firman Tuhan ini bahwa ketika kita worship artinya kita beriman, kita mengambil, aku ada di pihak Yesus. Ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Bahwa worship ini adalah satu pernyataan iman bahwa dialah di pihak kita. Ini yang harus jelas bagi kita semua. Saudara, sangat menarik ketika kita tahu dalam khotbah saya yang kemarin bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Ini adalah satu pernyataan Yesus yang ketujuh. I am the true vine. Itu pernyataan Yesus yang ketujuh. Hari ketujuh adalah hari Tuhan beristirahat. Korelasinya dengan hari di mana Tuhan beristirahat dalam kitab Kejadian. Taman Eden dengan kebun anggur ini sama. Jadi ketika Yesus menjadi pokok anggur, maka pemulihan itu terjadi. Kita semua masuk ke Taman Eden. Di mana di Taman Eden itu ada dua hal yang terjadi. Ada communion. Komuni kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah kita bertugas di Taman Eden. Ini sangat penting saya lihat yang perlu sekali kita perhatikan hari ini. Nah, Taman Eden ini lambang daripada bait Tuhan.
Nah, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, dijelaskan dalam Yohanes, Yesus mengatakan, dalam 3 hari aku akan merubuhkan. Ya, di dalam slide-nya selanjutnya. Rombak bait Tuhan ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Tuhan ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara mati, barulah teringat murid-muridnya bahwa hal ini telah dikatakannya dan mereka pun percaya dan akan kitab suci dan akan perbuatan yang telah diucapkan Yesus. Kitab suci pada saat ini adalah Torah. Belum ada Alkitab. Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah penggenapan dari perjanjian lama. Dalam bait, karena ini saudara bisa lihat di Yeremia. Saudara, ketika hidup kita menjadi carangnya, Yesus menjadi pokok anggur, artinya Yesus adalah bait Tuhan. Ketika menempel kepada kita caranya, kita juga menjadi bait Tuhan. Kita adalah bait Tuhan. Ini saudara akan melihat di Paulus tentunya berkata bahwa kita adalah bait Tuhan. Tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Nah, saya mau masuk bahwa memahami dulu bahwa kita ini adalah bait Tuhan. Nah, kita masuk lagi ke satu pemahaman worship adalah seluruh tindakan dalam hidup kita. Jadi ketika kita ini menjadi bait Tuhan, kerjaan kita sebenarnya adalah worship. Yang dipulihkan itu adalah tugas dan fungsi kita sebagai keimamatan kita, dan imamat yang rajani itu adalah tugas kita sebagai worship. Nah, worship ini bukan spesifik hanya bicara mengenai, kalau kita di gereja. Tetapi bicara mengenai tugas dan fungsi kita di tengah-tengah dunia ini. Jadi konteksnya itu tidak hanya bait Tuhan saja, maksudnya dia tidak memisahkan sesungguhnya. Bahasa lainnya tidak dipisahkan dalam firman Tuhan antara sekuler dan non-sekuler. Artinya dalam kehidupan kita maupun di gereja maupun di luar sana harus sama. Ini sangat penting bagi kita untuk melihat bahwa seluruh tindakan kita baik di gereja maupun di luar gereja adalah the act of worship. Ketika kita menjadi carangnya, kita menjadi bait Tuhan, tubuh kita ini menjadi bait Tuhan, artinya hidup kita ini harus memuliakan Tuhan. Hidup kita ini harus, apapun yang kita lakukan, kita harus ingat itu the act of worship. Saudara bekerja, saudara belajar, saudara berusaha, saudara melakukan aktivitas olahraga, saudara melakukan hobi saudara melakukan apapun dalam kehidupan saudara, saudara harus ingat bahwa apa yang saudara lakukan adalah the act of worship. Apapun yang saudara lakukan di tengah-tengah dunia ini, karena saudara adalah bait Tuhan, artinya semuanya itu adalah worship. Jadi worship itu tidak pernah melakukan dikotomi, melakukan pemisahan dalam hidup kita. Oh, ini kalau di gereja worship, kalau di sini enggak. Apapun yang kita lakukan, itu adalah worship, saudara. Jadi tidak terbataskan oleh dinding-dinding gereja ini. Tidak ada batasnya. Seluruhnya adalah penyembahan. Nah, saudara, di dalam ketika Yesus menjadi pokok anggur, menjadi pokok keselamatan, maka pemulihan hubungan itu terjadi dengan Bapa. Nah, yang sering kali terlupakan adalah pemulihan fungsi dan tugas kita. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Kejadian 2 ayat 15 bahwa Tuhan meletakkan kita di Taman Eden untuk melayani dan memelihara Taman Eden. To serve and to preserve. Jadi 2 tugas dan fungsi ini juga dipulihkan oleh Tuhan.
Seringkali orang banyak bertanya, tolong dong dipulihkan ekonomiku, tolong dong dipulihkan pekerjaanku, tolong dong dipulihkan usahaku. Saudara, saya mau katakan ketika saudara menerima Yesus menjadi pokok keselamatan, menjadi pokok anggur itu, Dia akan memulihkan pekerjaan saudara. Dia akan memulihkan usaha saudara. Dia yang akan memulihkan hidup saudara. Amin. Saudara, kalau kita melihat bahwa ketika kita mendengar perumpamaan talenta, sering kita berpikir itu kemudian ada istilah di orang Kristen spiritual gift. Jadi setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, dia menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus ini kemudian yang bisa mengaktifkan spiritual gift ini. Dan orang selalu berpikir ini karena di dalam 1 Korintus ayat 12 itu dikatakan bahwa semua karunia-karunia ini diberikan untuk tubuh Kristus, untuk gereja. Tapi kalau kita melihat konteks yang jauh lebih luas, bahwa tidak ada pemisahan antara gereja non-gereja, sekuler non-sekuler, sesungguhnya firman Tuhan juga sudah menyatakan bahwa seluruh hidupmu, pekerjaanmu yang di luar ini juga dipulihkan. Kalau kita melihat Keluaran, ya kita lihat Keluaran 35. Ayat 35, menarik. Coba ditampilkan Keluaran 35, ayat 35. Bahwa ketika Tuhan kemudian berencana membangun tabernakel, kemudian dia sudah memberikan rancangannya dia di Gunung Sinai, dia membutuhkan orang-orang yang bisa membuatnya. Dikatakan dalam ayat 35, Kejadian Keluaran 35 ayat 35, ia telah memenuhi mereka dengan apa? Keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan dan berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yaitu sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita semua sebagai orang percaya, artinya kita akan diberikan berbagai macam keahlian yang dibutuhkan supaya rencana Tuhan terjadi dalam hidupmu. Amin. Menarik kata keahlian di sini, itu skill ini juga sama dengan kata-kata hokmah, hikmat. Jadi orang-orang yang menerima Yesus sebagai pokok anggur, sebagai pokok keselamatan, orang-orang itu juga akan ditambah-tambahkan oleh Roh Kudus keahlian-keahlian baru. Hikmat itu. Sehingga orang itu bukan saja berhasil di pelayanan mereka, tetapi berhasil di luar sana. Tuhan menambahkan keahlian. Orang tahu talenta itu datangnya dari kecil ya. Biasanya orang itu punya bakat ya. Main gitar. Nah itu diberikan kepada semua orang. Mau orang percaya, orang nggak percaya, semuanya terima. Tetapi ketika kita menjadi orang percaya, firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan menjadi yang menolong kita. Dia yang akan menambah-nambahkan keahlian itu. Yang harusnya datangnya talenta itu dari kecil, tapi dia memberikan talenta yang baru kepada kita semua. Dan lebih daripada itu, kalau kita mengexercise, kita melatih talenta itu dia akan tambahkan dalam kehidupan kita. Saudara, jangan bingung. Saudara, ada orang yang berkata, ini ada seorang wanita yang sangat introvert. Saudara tahu introvert? Itu artinya pendiam, sukanya di kamar, nggak sering ngegaul. Udah gitu dia punya keahlian, dia sekolahnya accounting. Sudah bisa dibayangkan nggak kira-kira? Accounting harus teliti, harus ngelihat angka, nggak punya temen kali saudara. Karena hidupnya memang di kotak itu aja. Nah kemudian, ya, udah gitu introvert lagi. Kira-kira temennya siapa ya? Ya kita bisa bayangin. Kemudian dia menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Dia melayani, kemudian di gereja dikatakan, mau gak kamu menjadi greeter? Mau gak kamu jadi pendoa?
Mau nggak kamu melakukan ini? Karena dengan dorongan Roh Kudus pada saat itu dia meyakini dia lakukan semuanya, saudara. Saudara, 4 tahun, 5 tahun dari sejak dia melayani. Saudara tahu apa pekerjaannya setelah 5 tahun di luar sana? Dia menjadi public speaker bagi perusahaannya, PR-nya perusahaan itu. Dari introvert, keahliannya accounting, ketika dia menerima Kristus, ada roh Tuhan yang menggerakkan dia, yang mampu membangkitkan talenta yang baru, sehingga dia menjadi public speaker. Public speaker itu kan ekstrovert banget kan, saudara? Hai, hai, hai. Tapi itu bisa ada, terjadi dalam kehidupan orang percaya. Amin. Tuhan akan memberikan talenta yang baru karena dia mau kita semua menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Yang perlu yang kita ambil langkah, kita mengimani. Tindakan. Take side. Choose. Lakukanlah. Katakanlah dalam hidupmu, aku adalah, apapun yang aku lakukan dalam hidupku ini adalah the act of worship. Jadi Tuhan akan menambahkan skill itu. Saudara, yang menarik ketika saya perhatikan kata-kata hokmah, itu hikmat ini selalu berhubungan dengan lev. Kemarin Abuna berbicara mengenai lev, hati, heart. Ini yang menjadi kunci juga. Ya, karena yang poin keempat, worship is all about your heart. Ya, worship itu adalah selalu berbicara mengenai hatimu. Karena itu dalam ayat selanjutnya, dalam tindakan dari Maria selanjutnya dikatakan bahwa apa yang Maria lakukan di ayat ketiga, kita kembali. Dia mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ya, minyak narwastunya udah mahal. Kemudian dikatakan di sana murni, artinya mahal banget. Dari ayat 5 kita tahu Yudas bilang harganya 300 dinar. 300 dinar, 1 hari orang kerja itu 1 dinar gajinya. Jadi kurang lebih 300 dinar ini gaji orang selama 1 tahun. Ya, potong hari Minggu dan hari Sabtu, ya hari Sabatnya mereka. Ya, kira-kira 300 dinar ini gaji orang 1 tahun. Kira-kira apa yang mendorong Maria melakukan itu? Kalau dia pikir-pikir pasti dia nggak jadi. Sama ya saudara, kalau kita mau memberikan perpuluhan itu kalau udah gede, kalau tambah dipikir-pikir kita nggak kasih saudara. Gede banget sih. Ya. Ini sih, malah udah mau ngatur-ngatur. Pak Pendeta, nanti kalau ini nanti kemana ya? Kemana ya? Kayak mau ngatur-ngatur juga. Karena dia ngerasa gede. Saya percaya yang mendorong sampai Maria melakukan itu adalah hatinya dia. Kita worship itu bicara hati, saudara. Bukan bicara pikiran kita. Karena kalau bicara pikiran, kita akan jadi siapa? Yang bilang 300 dinar? Yudas. Jadi saudara, kalau saudara bergumul mau ngasih perpuluhan gede atau persembahan gede, saudara bilang, Tuhan aku mau jadi Yudas atau aku mau jadi Maria. Karena kalau Yudas, sepertinya logikanya benar. Kenapa nggak kasih ke orang miskin? Toh Betania itu artinya bed. Ini rumah orang miskin artinya. Bed itu rumah ya. Artinya rumah orang miskin, kenapa nggak kasih orang miskin aja? Ya kan lebih baik. Tapi langsung dikasih tahu informasinya di situ. Padahal uangnya mau ditilep saudara. Sama Yudas. Saudara, ini perlu kita perhatikan. Motivasi kita ini apa? Ketika kita melakukan worship. Kita mau ngasih 50 supaya dapat 500. Ya. Atau apa?
Sepertinya, wah baik. Padahal ada motivasi yang lain seperti Yudas. Kalau saya mau katakan, kalau kita memberi, berikan dengan hati yang tulus. Jangan pakai pikiranmu, pakai hatimu untuk memberi. Karena itu yang Tuhan lihat. Kenapa persembahan dari Kain tidak diterima oleh Tuhan? Ibrani mengatakan bahwa karena hati Kain. Hati ini sangat penting, saudara. Makanya kata hokmah ini hubungannya nge-left dengan hati. Ini menjadi kunci bagi kita semua. Kalau kita memberikan hati kita buat Tuhan, maka hokmah itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Maka pemulihan itu akan terjadi dalam hidupmu. Ini kuncinya, saudara. Kalau kita menaruh diri kita dalam hati kita yang ada nafsu. Yang ada hal-hal yang lain tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita memberikan hati kita buat Tuhan, maka hikmat itu akan datang. Skill itu akan datang. Pemulihan akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Ini menjadi kata kunci bagi kita semua. Dan ini bukan hal yang baru. Karena ritualnya orang Yahudi, kalau dia memberikan korban, dia akan mengeluarkan intestin itu, isi dalamnya, yang diambil tuh hati dan jantungnya yang dibakar lebih dahulu. Jadi korban bakaran yang indah bagi Tuhan, worship yang indah bagi Tuhan adalah ketika kita memberikan hati kita untuk Tuhan. Itu menjadi persembahan yang harum, saudara. Tuhan tidak butuh dia nggak butuh apa-apa, saudara. Dia butuh hati saudara. Kalau saudara meletakkan Yesus dalam hatimu, maka hikmat itu. Saudara tahu Yesus adalah the word of God. Logos, reason, hikmat Tuhan itu. Ketika saudara meletakkan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan saudara, maka hikmat itu, keahlian itu, pemulihan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Ini sangat penting. Rahasia ini sangat penting kita lihat bahwa kalau kita memberi kepada Tuhan dengan hati, segala sesuatunya akan disempurnakan dalam hidup saudara. Apapun itu. Saudara, ini pusatnya. Worship is all about your heart. Worship selalu bicara mengenai hatimu. Ini sangat penting supaya kita bersama-sama menjadi orang percaya ini memang terekspresikan dalam kehidupan kita. Memang ada sukacita yang luar biasa. Dalam segala posisi kita bisa meyakini bahwa Tuhan, Engkaulah yang terbaik dalam hidupku. Tuhan tahu ketika dia naik ke surga, murid-murid takut, murid-murid tidak punya pegangan, tidak punya harapan. Dia mengatakan bahwa akan ada yang menolongmu. Dia mengirimkan roh penolong itu, Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Saudara, luar biasa Tuhan kita. Dia mikirin segala sesuatunya. Lalu Maria meminyaki kaki Yesus dan mengenyekanya dengan rambutnya. Worship adalah sikap taat dan tunduk. Saudara jangan berpikir Yesus makan kayak kita, ada mejanya. Gitu ya, ada meja makan, tiba-tiba si Maria udah di kolong meja gitu ya, nyari-nyari kaki Yesus, nggak kayak gitu, saudara. Yang duduk di sana lesehan ya, duduknya ada bantal gitu. Kayak gini, jadi kaki Yesus bisa terlihat. Jadi Maria bisa langsung mendatangi kaki Yesus. Karena saya juga kalau jadi Yesus ada tiba-tiba ada orang di kolong meja, itu kan mesti, wih apaan ini? Ya, kan? Ya tapi memang settingnya kita harus bisa lihat bahwa memang mereka lesehan di sana sehingga Maria bisa menjangkau kaki Yesus. Bahkan dikatakan dia meminyaki kaki Yesus. Inilah sikap hamba kepada tuannya. Dalam bahasa Yunani dikatakan proskuneo. Worship itu adalah proskuneo. Ya, artinya secara literal meletakkan wajahnya di tanah. Satu sikap yang sangat hormat kepada Yesus. Nah, proskuneo juga ya proskuneo. Kuneo ini kuno, kuon artinya juga bagaikan anjing yang menjilat kaki tuannya. Ini gambaran yang sangat jelas
bahwa worship itu adalah sikap taat dan tunduk. Ini penting sekali buat kita ketika kita percaya bahwa roh Tuhan itu akan bekerja dalam hidup kita. Dia yang akan mengaktifkan talenta-talenta baru dalam hidup kita. Dan dalam prosesnya itu saudara, kita harus taat dan tunduk. Karena seringkali kita ini gagal di sini. Menunggu waktunya, Tuhan kapan ini? Kapan? Kita harus percaya. Kita harus punya sikap tunduk dan taat ini sehingga kita tahu waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Pada saatnya Tuhan akan memberikan kemenangan itu dalam hidup saudara. Amin. Saudara, ini yang terakhir ayat 3b dikatakan, dan bau minyak itu semerbak di seluruh rumah itu. Ya, satu kati itu kira-kira 325 gram. Ya, ini ukurannya litra, ukurannya orang Roma. Ya, cukup banyak. Dan pasti ini akan membuat harum. Ya, saya kemarin bicara dengan ibu-ibu, saya bilang, ya, coba cari minyak narwastu di Israel nanti sana, coba gosokin di rambutnya, jangan-jangan ada khasiat yang lain. Ya, bisa rambutnya lebih hitam mungkin, lebih panjang, tumbuh lagi. Ya, kabar baik buat Pak Jul, mungkin jadi tumbuh rambutnya. Ya. Jadi saya percaya ketika kita melakukan penyembahan, artinya hidup kita ini harus menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita ini bukan buat kita sendiri. Hidup ini harus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah 6 prinsip dari worship, saya mengundang worshiper sekaligus, bahwa hidup ini harus menjadi berkat. Jadi worship yang pertama adalah kemenangan, celebration, perayaan pengenapan tentang janji Tuhan. Worship adalah juga iman percaya yang disertai oleh tindakan kita. Worship adalah the act of worship, atau artinya seluruh hidup kita ini adalah worship. Yang kemudian worship selalu bicara mengenai hatimu. Dan yang kelima, sikap taat dan tunduk kepada Tuhan. Dan yang keenam, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah prinsip-prinsip daripada worship. Yang mengingatkan kita selalu, kalau kita hari Minggu beribadah, sudahkah kita punya sikap ini? Sudahkah kita menyatakan, hidup ini adalah kemenangan. Walaupun saudara dalam begitu banyak realita hidup yang sulit, nyatakan kemenangan itu. Karena saya yakin pasti kalau kita bersama dengan Yesus, kemenangan itu ada di pihak kita. Kita terus, minggu keempat kita akan belajar bagaimana dalam konteks gereja. What is worship? Yohanes mengatakan, the true worshiper itu yang dicari Tuhan. Itu yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita tahu Yesus mengatakan, akulah jalan, hidup dan kebenaran ya. Kita bisa menyembah Tuhan hanya lewat Yesus. Kalau kita tidak mengenal Yesus, kita tidak menerima Dia sebagai juru selamat pribadi, kita tidak bisa menyembah Bapa. Dalam roh, karena kita adalah bait Tuhan ini. Roh Tuhan ada dalam kita. Roh Tuhan itu yang diberikan kepada kita. Tidak terbatas lagi dengan gedung-gedung. Bukan di Samaria, bukan di Yerusalem lagi. Kita bisa direct kepada Bapa. Ini jadi bagian yang sangat penting. Bahwa dalam worship, nanti kita bahas bahwa worship adalah pemulihan kita semua.